Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi 10 menit bersama Tuhan. Dan pagi ini firman Tuhan berbicara mengenai bersyukur atas kelahiran Yesus. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember, yang berarti juga kita akan memasuki hari raya Natal. Mengenai pembahasan berbagai masalah atau berbagai pertanyaan yang timbul dengan adanya hari Natal ini, nanti di ibadah pagi kita akan mendengarkan mengenai apakah Natal tepat jatuh pada tanggal 25 Desember. Kemudian dilanjutkan dengan mesbah keluarga yang akan membahas apakah perlu merayakan Natal. Dan yang terakhir, dalam renungan pagi bulan Desember, saya akan membawakan mengapa perayaan Natal dengan memakai pohon terang dan lampu hias. Dengan demikian, kita akan mendapatkan pembahasan dan pengertian secara lengkap mengenai Hari Raya Natal. Namun, fokus pada pagi hari ini hanya 2 saja dari 3 hal yang sangat penting yang harus mendapat perhatian kita, yaitu kita harus bersyukur atau memperingati hari kelahiran Yesus. Yang pertama adalah tanpa kelahirannya tidak ada kematiannya. Jadi kalau ada orang yang kurang bersyukur dengan kelahiran Tuhan Yesus dan hanya berfokus pada kematiannya saja, karena kelahirannya dianggap tidak membawa dampak langsung atau keuntungan untuk kehidupan pribadi mereka. Tetapi kematiannya, yaitu kematian Tuhan Yesus yang menebus dosa-dosa mereka, baru mereka menganggapnya penting. Tentu saja pengertian ini saya anggap kurang tepat. Kalau kita hanya fokus pada hal-hal yang menguntungkan diri kita sendiri, maka kita kiranya menjadi umat yang malang, kata Alkitab, karena kita hanya bersedia menerima berkat-berkatnya saja. Atau dengan kata lain, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus itu karena semua adalah berkatnya. Ya, padahal kita juga tahu semua bahwa firman Tuhan mengatakan kita harus memanggul salib kita, menyangkal diri dalam mengikuti Yesus. Artinya dalam kondisi bagaimanapun juga kita harus menerima semua pemberian Tuhan Yesus. Apalagi nanti di mesbah keluarga juga nanti akan saya buktikan bahwa perayaan Natal itu adalah juga perintah Tuhan. Kedatangan atau kelahiran Tuhan Yesus ini perlu kita renungkan bersama. Apa maksud Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah begitu baik sehingga mau mengorbankan anak yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau kita membayangkan atau merasakan bagaimana kalau kita mempunyai seorang anak yang tunggal yang baru lahir, kemudian kita tahu bahwa dia hanya tidak akan lama hidupnya, misalnya untuk 2-3 tahun saja, karena suatu hal, tentu kita sebagai orang tua akan merasa sangat sedih. Hari-hari yang dilaluinya begitu susah, begitu menderita karena penyakitnya itu. Atau mungkin kalau hal itu menimpa diri kita sendiri, jika kita mempunyai rasa empati, segala apa yang diderita Yesus ketika akan disalib maupun selagi disalib, maka kita akan sangat berterima kasih kepada Allah, karena Allah mengirimkan anak yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Hidup kita yang lebih banyak mendukakan hati Tuhan daripada menyenangkan hati Tuhan.
Tetapi Tuhan tidak menghukum kita. Justru sebaliknya, mengirimkan dan mengorbankan anaknya itu untuk menyelamatkan hidup kita. Semua itu adalah bukti dari kasih-Nya kepada kita. Jadi kita harus melihat jauh ke depan. Mengapa Yesus harus datang dan dilahirkan di dunia ini? Kedatangan Yesus atau kelahiran Yesus itu harus kita syukuri. Bahwa ada seorang yang bersedia mati untuk kita. Bukan untuk dirinya sendiri atau keluarganya. Tetapi orang yang tidak dikenalnya. Yaitu Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian termasuk saya. Sekali lagi kita bayangkan. Kalau ada orang yang mau mati untuk mengorbankan hidupnya untuk kita. Misalnya kita menderita penyakit jantung. Ataupun buta misalnya. Lalu ada seseorang yang bersedia mendonorkan jantung atau bola matanya kepada kita tanpa pamrih. Apa yang harus kita lakukan? Janganlah kita berfokus hanya pertolongan atau pengorbanannya saja. Tetapi kita juga harus bersyukur bahwa ada seseorang yang dilahirkan untuk memberikan pertolongan kepada kita. Inilah yang harus kita renungkan, jemaat Tuhan yang terkasih. Yang kedua yaitu kematiannya di kayu salib. Ada dua hal penting untuk peristiwa Yesus disalib. Yang pertama yaitu Yesus mati di kayu salib. Maka Yesus sudah memperbaiki hubungan umatnya dengan Allah. Seperti kita ketahui bahwa sebelum kelahiran Yesus, Allah sudah tidak berfirman kepada bangsa Israel beberapa ratus tahun lamanya. Karena Allah sudah berputus asa untuk mengajarkan kepada bangsa Israel bagaimana hidup yang berkenan kepada Allah. Terutama mengenai penyembahan kepada ilah lain. Bersungut-sungut dan tegar tengkuk. Bangsa Israel merupakan bangsa pilihan Allah. Bahkan Allah sendiri yang membentuk bangsa Israel. Namun karena perbuatan yang selalu mendukakan hati Tuhan, maka Tuhan bermaksud untuk memusnahkan bangsa Israel. Karena Tuhan sudah sangat amat kecewa, lelah, dan mungkin yang saya katakan tadi putus asa melihat bangsa Israel. Dan itu sama seperti dalam kehidupan kita. Namun Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Allah tetap ingat akan maksud dari penciptaannya. Maka dikirimkannya lah anak yang tunggal ke dunia. Untuk memberikan contoh kehidupan yang berkenan menurut Allah. Jadi kelahiran Yesus di dunia ini adalah untuk memberikan contoh bagaimana manusia harus hidup menurut kehendak Allah. Namun sebagian dari kita hanya menganggapnya sebagai suatu cerita biasa saja. Yaitu yang menceritakan kehidupan Yesus di dunia ini. Tetapi kita tidak melihat pesan di balik peristiwa itu. Yang kedua adalah kalau Yesus tidak mati di kayu salib, maka tentu kita semua akan mati dan masuk dalam api kekekalan. Sebab upah dosa adalah maut. Hari ini kita akan menjadi penyembah-penyembah berhala karena tidak ada lagi kekristenan. Dan kita tidak mungkin mengikuti Allah karena kita bukan bangsa Israel. Kita tidak mempunyai hubungan darah dengan suku Lewi yang akan membakar korban penghapusan dan korban-korban bakaran lainnya. Saya percaya hidup kita akan kacau sekali. Dan itu ganjarannya adalah pasti api kekekalan. Hidup kita akan seperti orang Yahudi yang menyesal dan terus berdoa memohon Allah di tembok keratapan agar diberikannya seorang penyelamat buat umatnya. Sekarang Mesias sudah datang, bahkan sudah berkorban untuk menebus dosa-dosa kita. Lalu perbuatan apa yang harus kita lakukan? Mari kita renungkan bersama firman Tuhan pada pagi hari ini. Demikianlah renungan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Amin.